彩铃，黑角玉一趟。别想让我给你当。杜宗，这个女人，她怎么会出现在这儿？没想又要救我，又对我这么不客气，这要是这家伙突然出现，韩风这个混蛋现在恶心的。 Xiao Yan perlahan menghembuskan nafas ketika ia melihat Old Mu Gu menghilang di ruang terdistorsi. Dia akhirnya menyingkirkan setan tua ini. Namun, dari kelihatannya, Mu Gu tua ini tampaknya tidak menyerah. Pertarungan hidup dan mati sejati pasti akan meletus ketika mereka bertemu di masa depan. Xiong San, yang seperti menara raksasa di tanah, juga mendengus dingin setelah melihat cuti Old Mu Gu. Setelah itu, tubuhnya yang luar biasa mulai menyusut dengan cepat. Dalam beberapa menit, dia kembali menjadi pria besar dan kuat yang Xiao Yan telah lihat sebelumnya. Setelah melihat Xiong Han kembali ke bentuk manusia, Xiao Yan memeluk Xian lebih dekat, dan bergegas turun dari langit. Dia meletakkannya ke bawah sebelum menangkupkan tangannya ke Xiong San dan berkata, "Terima kasih atas bantuan kakakmu Xiong San." Hei, teman besar. Dia seseorang yang sangat dekat denganku. Memanggilmu, kakak laki-laki, berarti dia sangat memikirkanmu. Selain itu, dia adalah seorang alkemis tingkat 8. Jika dia secara acak memperbaiki pil obat dan menyerahkannya kepada kamu sebagai hadiah, kamu akan mendapatkan reward yang besar. Xian di sampingnya mengungkapkan dua gigi taringnya yang kecil saat dia berbicara kepada Xiong San dengan gerakan mengancam. Dia sadar akan karakter Xiong San ini. Dia akan sepenuhnya mengabaikan orang itu jika orang itu bukan orang yang dia kenal. Dia tidak berharap untuk Xiao Yan berakhir dengan sikap orang kasar ini. Xiong Han terkejut ketika dia mendengar ini. Matanya agak terkejut saat dia melihat Xiao Yan. Ekspresinya berubah sedikit saat dia bertanya, "Tier 8 alchemist?" Tatapan tertegun Xiao Yan menyapu bahan obat yang telah tersusun rapi di depannya. Barang-barang ini dianggap barang sangat langka di dunia luar. Namun, mereka ditempatkan secara acak di tempat ini seperti kubis putih. Mata Xiao Yan menyapu tempat itu sejenak. Dia akhirnya pulih dan menghirup nafas dalam-dalam. Setelah itu, dia menekan keterkejutan di dalam hatinya, menatap Xian dan tertawa pahit, "Kalian berdua telah memindahkan semua bahan obat yang berharga di 10.000 pegunungan ini ke tempat ini, kan?" Ekspresi kaget melintas mata Xiong San. Tubuhnya yang lurus tanpa sadar dan diam-diam membungkuk sedikit. Dia buru-buru tertawa, "Itu benar. Betul. Grand Dawn kecil itu benar. Kakak Xiao Yan hanya bisa mengambilnya. Jika kamu mengambil terlalu sedikit, kamu akan memandang rendah aku, Xiong San. Aku akan tidak senang." Xiao Yan melebar mulutnya, merasa tidak bisa tertawa atau menangis. Xiong San ini memang menarik. Ketiga jenis bahan obat adalah item yang ditugaskan Xiao Yan kali ini. Namun, pada saat ini, dia benar-benar mengumpulkan mereka di sini kartu as. Dengan demikian, tugasnya telah selesai dengan cara yang mudah. Bahkan Xiao Yan tanpa sadar menjadi linglung saat melihat ketiga jenis bahan obat langka di tangannya. Dia segera menggelengkan kepalanya dengan senyum pahit. Sepertinya dia akan menjadi orang yang telah menyelesaikan tugasnya dengan cara yang paling halus dalam semua pertemuan pil sebelumnya dan mendatang. Xiao Yan melemparkan pikirannya kembali ke alun-alun setelah menempatkan 3 item yang ditugasi ini ke dalam storage ring-nya. Saat ini, ia membutuhkan bahan obat khusus yang disebut Heavenlinum Jade SNJ. Batu berwarna hijau ini muncul seperti batu biasa ketika melihatnya dari kejauhan. Namun jika seseorang mendekatinya, seseorang akan dapat menemukan bahwa batu itu tertutupi beberapa garis aneh.
Apalagi permukaan batu itu sedikit transparan. Ini memang layak menjadi 10.000 Medicinal Mountain Range. Xiao Yan dengan hati-hati menyimpan Jadelinum Jade Essence ini ke dalam storage ringnya. Dia tanpa sadar menghembuskan nafas udara. Jika dia mencari hal ini di dunia luar, sepertinya dia perlu menghabiskan banyak usaha untuk mendapatkannya. Namun, yang perlu dia lakukan di sini hanyalah membengkokkan tubuhnya dan mencari tempat ini. Xiao Yan akhirnya berbalik setelah mendapatkan barang terakhir. Dia menatap Xian. Dia duduk di tangga batu di sisi alun-alun. Dia tanpa sadar tersenyum padanya. "Sudahkah kamu menemukannya?" Xian menarik perhatiannya dan buru-buru bertanya ketika dia melihat Xiao Yan berjalan. Xiao Yan tersenyum dan mengangguk. "Kapan kamu akan berangkat?" Xian bertanya dengan penuh semangat. Dia sudah tinggal di alam pil ini selama beberapa hari. Meskipun ada banyak makanan enak untuk dimakan di sini, itu tidak memiliki keaktifan ketika dibandingkan dengan benua Douki. "Bantu aku menemukan ruang rahasia. Aku perlu mempersiapkan beberapa hal." Ekspresi Xiao Yan menjadi sedikit serius ketika dia menjawab. Tekor Sol Sumsum adalah sesuatu yang sangat sulit ditemukan. Jika dia gagal mempersiapkannya dengan benar kali ini, dia tidak tahu kapan dia akan dapat memperoleh harta seperti itu lagi. Karena itu, dia tidak berani mengambil persiapan dengan enteng. Xian dengan patuh mengangguk ketika dia melihat wajah makam Xiao Yan. Dia memimpin Xiao Yan melintasi alun-alun dan menemukan ruang batu tersembunyi jauh di dalam aula batu. Gelombang asap samar meletus ketika ketiga jenis cairan melakukan kontak. Segera, mereka tampak saling bermusuhan. Setelah itu, mereka saling terkikis. Xiao Yan dengan lembut menggelengkan kepalanya saat melihat ini. Berdasarkan apa yang tercatat pada formula obat, berhasil disempurnakan Korsol Marrow akan benar-benar berwarna hijau kehijauan. Saat ini, Korsol Marrow yang telah disempurnakan adalah warna yang agak belang-belang. Jelas, itu adalah produk yang gagal. Xiao Yan tidak merasa putus asa setelah kegagalan pertama ini. Jika dia berhasil pada percobaan pertamanya, keberuntungannya akan sedikit terlalu baik. Namun, dia merasa sedikit sakit hati. Tekor Soul Marrow terlalu berharga. Jika dia gagal beberapa kali lagi, bahkan dia akan merasakan jantungnya mulai berdarah. Tidak banyak perubahan dalam apa yang terjadi selanjutnya. Xiao Yan masih terus monoton menebak konsentrasi campuran dari 3 jenis harta. Mendesis. Tentu saja, jika Xiao Yan ingin mendapatkan jiwanya untuk menjalani transformasi, ini sedikit dari Core Soul Marrow yang telah dia persiapkan tidak cukup. Xiao Yan memegang botol batu giok. Dia menghirup nafas dalam-dalam. Keganasan melintas di mata Xiao Yan saat dia mengangkat botol batu giok dan menuangkannya ke mulutnya. Dia mengangkat kepalanya dan hampir setengah dari Core Soul Marrow mengikuti tenggorokannya saat itu mengalir ke tubuhnya dengan suara berdegup. Xiao Yan juga merasa terkejut di hatinya ketika dia merasakan perubahan tak terduga ini. Namun, dia tidak berani terlalu sembrono pada saat ini. Dia hanya bisa menstabilkan pikirannya saat dia fokus pada perubahan di dalam tubuhnya. Itu dijinakan Core Soul Marrow telah berubah menjadi aliran panas yang tersebar terpisah setelah memasuki tubuh Xiao Yan. Jiwanya telah menjadi begitu kuat sehingga secara bertahap melampaui ambang batas yang bisa ditanggung Xiao Yan. Oleh karena itu, Xiao Yan akhirnya tidak dapat bertahan lebih lama lagi. Xiao Yan tanpa sadar terkejut ketika dia merasakan ini. Tidak mungkin untuk sepenuhnya maju ke keadaan jiwa terlepas dari seberapa kuat kekuatan spiritual seseorang sendirian. Xiao Yan akhirnya menarik napas lega ketika dia melihat arus ini. Dia telah menempatkan semua harapannya pada transformasi jiwa ini. Hanya memperkuat beberapa kekuatan spiritual jauh dari mampu memuaskannya. Aura spiritual terus melonjak ke titik di antara alis Xiao Yan. Akhirnya, itu bergabung bersama dengan jiwa yang berlama-lama di sana. Setelah hamburan riak ini, gunung ini segera muncul seperti panci minyak mendidih karena tiba-tiba menjadi kekerasan. Gerakan kekerasan yang tiba-tiba dari langit dan tanah ini membangkitkan perhatian semua binatang ajaib di gunung. Namun, aliran misterius aura spiritual muncul sedikit keilusi kepada mereka. Mata Xiongsan sedikit berkedip. Meskipun dia mungkin tampak kasar, dia sangat perseptif. Setelah semua, Realm Pil ini dapat dianggap sebagai base camp dari Pil Tower saat itu.
Pil Tower hanya berangsur-angsur pergi karena penurunan saat ini. Tidak terduga bahwa itu Xiao Yan benar-benar tidak berbohong. Dia benar-benar akan maju ke ke-8 tier segera. Xiongsan berbicara pada dirinya sendiri dengan suara lembut. Dia segera mengangguk. Jika Xiao Yan benar-benar maju ke seorang alkemis tingkat 8, Xiongsan mungkin perlu mencari bantuannya. Bahkan di seluruh benua Douki, tidak ada banyak guru alkemis tingkat 8. Semua bajingan mendengarkan. Xiao Yan berpikir sejenak, tapi dia tidak membuat kemajuan dan hanya menyerah. Mengikuti riak tempat ini, sejumlah besar aura spiritual melonjak turun dari langit. Akhirnya, itu melonjak ke ruang batu kecil. Kamar batu yang kosong dan terpencil ini dipenuhi dengan sejumlah besar kekuatan hidup begitu aura spiritual masuk. Ekspresi Xiao Yan dalam ruang batu berangsur-angsur menjadi jelek karena meningkatnya jumlah aura spiritual yang mengalir masuk. Pikiran Xiao Yan sedikit tidak pasti. Namun, dia tidak memiliki metode lain saat ini. Waktu hanya seperti air ketika diam-diam mengalir. Dalam sekejap mata, sudah hari ke-8 sejak Xiao Yan memasuki ruang batu. Xian dengan lembut bergumam saat tangannya yang kecil menggosok tanah. Sementara Xian bergumam pada dirinya sendiri, suara keras yang menggetarkan jiwa tiba-tiba bergema dari kamar batu. Cahaya tak terlihat tetap tergantung di langit yang jauh. Kekuatan spiritual yang luas dan dahsyat sama seperti banjir ketika dengan cepat tersapu ke segala arah. Pada saat ini, selain beberapa hewan sihir tingkat tinggi yang sangat kuat yang tetap berada di pegunungan, para hewan ajaib lainnya merasakan tekanan rohani yang sangat kuat. Xiongsan menatap ilusi Xiao Yan di langit. Jantungnya tiba-tiba kaget ketika dia dengan lembut menebak. Sesuatu seperti jiwa terlalu ilusi dan tidak jelas bagi para ahli di era ini. Kekuatan spiritual juga tidak berwarna dan tanpa bentuk. Seseorang akan kesulitan mendeteksi dan menghadapinya. Sangat sedikit orang yang melihat sesuatu yang mirip dengan jiwa berbentuk manusia. Setelah semua, membentuk jiwa ilusi menjadi bentuk manusia, yang tidak menyebar untuk waktu yang lama, adalah sesuatu yang bahkan beberapa elit Douzuns kesulitan mencapai. Teriakan yang rendah dan dalam dipancarkan dari mulut Xiao Yan. Segera, matanya beralih ke Xiongsan di bawah ini secara tiba-tiba saat dia tertawa. Itu handprint spiritual tak terlihat langsung tiba. Setelah itu, ia bertabrakan dengan keras melawan tinju baja Xiongsan. Segera, suara rendah, dalam teredam terdengar di seluruh gunung. Meskipun tingkat serangan ini memiliki kesulitan besar yang menyebabkan lawan membahayakan, jika seseorang tiba-tiba menggunakan serangan seperti itu selama pertempuran, keadaan kebingungan sementara akan cukup untuk menyebabkan situasi pertempuran berubah. Dikabarkan bahwa itu para alkemis dari zaman kuno adalah orang-orang yang bahkan beberapa ahli Douki tidak berani menyinggung secara acak. Xiao Yan di langit perlahan turun sementara Xiongsan tenggelam dalam pikirannya. Akhirnya, dia tersenyum pada Xiongsan dan bertanya. Xiongsan tidak menyelidiki terlalu dalam tentang ini. Dia tersenyum pada Xiao Yan dan berkata, serangan saudara Xiao Yan ini sangat kuat. Jika itu seseorang pada tingkat yang lebih rendah, kemungkinan kesadarannya akan rusak di bawah serangan spiritual semacam itu. Suara yang jelas tiba-tiba terdengar dari belakang Xiao Yan. Suara itu secara alami milik Xian, yang sudah menunggu sampai frustasi. Xiao Yan berbalik. Hampir 8 hari. Xian memutar matanya saat dia menjawab. Jika kamu sedikit terlambat, realm pil ini akan ditutup. Pada saat itu, kamu juga akan kehilangan kualifikasi untuk bergabung dengan kompetisi. 8 hari ya, kalau begitu, masih ada 1 hari lagi. Xiao Yan sedikit mengangguk. Melelahkan 8 hari tidak melebihi harapannya. Dia merenung sejenak, mengambil peta dari storage ring-nya, dan mendapatkan bantalannya. Setelah itu, matanya beralih ke utara saat dia berkata, aku sudah mengumpulkan semua item tugas. Yang perlu aku lakukan adalah bergegas ke pintu keluar realm pil. Bagaimana dengan kamu berdua? Mendengar ini, Xian membentangkan tangannya saat dia berkata, kami akan mengikuti kamu. Namun, ada anggota dari Pil Tower yang menjaga pintu keluar dari Pil Tower. Xiongsan tertawa. Mulutnya tiba-tiba mengeluarkan peluit. Segera, seruan burung yang jelas terdengar di 10.000 Medicinal Mountain Range. Menangis. The Great Mysterious Bird Beast memancarkan tangisan tajam.